وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Yunita Maulina. Selanjutnya doa yang akan dibacakan oleh Nova Rio Nandes. Kepada Rio disilahkan. Mario Nandes. Iya. Aktifkan suaranya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا مقلب القلوب
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Nova Rionandes. Semoga dengan doa tadi acara kita lancar dari awal hingga akhir. Selanjutnya nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mahasiswa. Dimohon kepada hadirin untuk berdiri. Di sanalah aku berdiri, cari pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Marilah jiwanya, badannya untuk Indonesia. Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, Hadirin merindukan mahasiswa yang merindukan kepada rakyat yang kepada mewaris peradaban yang telah menggores peradaban yang telah menggoreskan catatan kebanggaan di lembar sejarah kalian. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi
mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Merindukan kejayaan kepada rakyat yang gembira di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan jembatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Hai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan untuk mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta, untuk negeri tercinta. Kalau bermasalah, jaring-jaringnya. Iya. Baik, acara selanjutnya. Kata sambutan sekaligus penyampaian profil Prodi PAI oleh Ketua Jurusan PAI, Ibu Dr. Randa Hajah Khadijah MPD. Pada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam dunia maya dengan mahasiswa baru yang sudah terhimpun di Prodi PAI FTK UIN Imam Bonjol Padang ini. Selanjutnya salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan dinul Islam untuk kita semua. Pada hari ini kita semua mahasiswa baru yang belum terhimpun rasanya untuk semua, yang rencananya 160 orang tapi belum muncul mungkin atau belum terdaftar atau bagaimana, yang dalam hal ini baru kita bertemu ini di virtual ini 120 orang. Terima kasih kepada mahasiswa baru yang telah membaca Al-Quran kita, ya, dan juga yang membaca doa Rio, ya.
yang mungkin sudah punya kemampuan di awal di tingkat SLTA, hendaknya nanti di PAI lagi untuk mampu saudara itu berjuang dan berlomba di tingkat nasional. Karena itu akan mempengaruhi akreditasi prodi kita. Baik, pada hari ini kita bertemu tidak secara tatap muka, tapi di dunia maya ini nanti juga ada Bapak Safrijal serta Pak Rilci yang akan memberikan kata-kata yang bisa memupuk saudara nanti untuk belajar lebih giat lagi walaupun kita dalam dunia maya bertemunya. Ya, mudah-mudahan kita berdoa semoga COVID ini berangkat secepatnya dan kita bisa bertemu muka di Fakultas Tarbiyah UIN Imam Bonjol Padang di Lubuk Lintah ini. Dan sekarang mungkin saudara ada yang berada di luar Padang dan mungkin juga ada enggak di luar Sumbar yang datang ini? Ada yang di luar Sumbar? Tidak ada. Baik, prodi kita PAI merupakan prodi tertua di Fakultas Tarbiyah UIN Imam Bonjol Padang ini, yang awalnya dulu adalah IAIN Imam Bonjol Padang. Prodi PAI itu tahun 63 itu sudah ada. Artinya memang kita yang paling tua di Fakultas Tarbiyah ini. Karena munculnya IAIN Imam Bonjol Padang itu adalah tahun 1966. Artinya, prodi PAI ataupun Fakultas Tarbiyah itu lahir terlebih dahulu dari induknya, yang induknya adalah IAIN Imam Bonjol Padang. Pada awalnya, prodi PAI ini adalah lokal jauh dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Artinya kita itu, induk kita yang pertama adalah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sekarang adalah UIN Syarif. Untuk itu, hendaknya kita prodi PAI bisa berpacu lebih laju lagi. Kenapa? Karena kita anak yang paling tua dibandingkan prodi-prodi lainnya. Untuk itu, saudara sebagai mahasiswa baru yang sudah bergabung di PAI, semoga nanti bisa lebih memajukan PAI. Karena untuk prodi tergantung juga kepada mahasiswanya. Apa predikat-predikat terbaik yang didapatkan oleh mahasiswanya. Untuk itu saudara berpacu nanti dengan 7 prodi yang lainnya, yang mereka mungkin lebih giat lagi, walaupun mereka tidak orang yang tertua. Janganlah kita ini orang yang tertua, orang yang pikun. Untuk itu, kepada mahasiswa baru, kami berharap nantinya saudara juga memunculkan kemampuan-kemampuan yang sudah ada pada saudara di waktu SLTA, baik dari tingkat tingkat kalau bisa kita untuk baca Quran itu tingkat nasional ataupun internasional. Karena kakak-kakak saudara juga ada sudah bisa mampu juga dalam hal ini. Dan untuk baca Quran nanti saudara bisa dengan T3Q. Ya, itu ada UKM-nya T3Q. Untuk PAI berharap kita yang bidang keagamaan lah saudara itu bergabung, jangan di bidang yang hura-hura. Karena kita PAI itu wujudnya adalah pendidikan agama Islam. Untuk itu kepada saudara semua yang sudah tergabung dalam PAI ini, Ibu berharap dan kita semua berharap saudara mampu nanti untuk memajukan PAI lebih baik lagi.
sekarang kita baru akreditasinya A. Kalau bisa akreditasinya itu adalah unggul. Ya, kalau unggul itu lebih baik lagi. Kalau bisa lagi ada tingkat ASEAN-nya. Nah, makanya saudara perlu juga ada kemampuan baca Quran, kemampuan dalam bidang cerita, kemampuan dalam bidang media. Nanti Pak Rilci ada yang akan membantu saudara nanti bagaimana media video dibuat. Nah, nanti dikirim bagaimana itu bisa saudara belajar nantinya. Nah, makanya untuk belajar itu harus saudara memang memotivasi diri sendiri. Jangan sampai motivasinya rendah. Kalau sudah dapat PAI, berharap pula untuk pindah lagi ke jurusan yang lain. Seperti ada kakak saudara yang mau pindah. Padahal orang lain mau pindah juga ke PAI. Padahal ini anak PAI sudah yang dapat di PAI, minta pindah pula ke prodi lain. Itu Ibu berharap kepada saudara semua, jangan ingin pindah-pindah lagi. Kalau sudah berada di PAI, tetaplah di PAI itu cari ilmu seluas-luasnya. Bagaimana saudara belajar, yang sekarang kita belajar semester 1 ini mungkin dengan dunia virtual, ya, tapi saudara bisa mencari yang lain untuk tugas-tugasnya, dan jangan sampai tugas-tugas yang saudara buat itu nanti adalah copy paste dari mahasiswa lain. Itu harapan kita semua. Karena copy paste tugas itu akan menjelekkan kita juga. Itu saudara memang harus banyak belajar, membaca lagi. Itu yang kita harapkan. Selanjutnya kita perlihatkan kepada saudara prodi PAI visi dan misinya. Oh ini. Nah ini, perkenalkan kita dulu. Ini Ibu, namanya Khadijah, diberi orang tua ya. Nah, itu lahir di Padang, dekat Lubuk Binturun, Kota Panjang. Dan kuliahnya adalah tidak pernah keluar dari Kota Padang untuk kuliahnya, hanya di Kota Padang. Min 1 yaitu Lubuk Buaya, Sanawiyah Kota Tangah, lanjut dengan PGAN Padang, lanjut dengan Fakultas Tarbiyah jurusan PAI, selanjutnya keluar sedikit masih di Kota Padang yaitu UNP S2-nya, Teknologi Pendidikan, dan sekarang sedang berjuang juga untuk tamat. Tapi bagaimanalah nanti, mudah-mudahan bisa tamat. Selanjutnya pada Pak Sekretaris ya. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit memperkenalkan diri dan nanti insya Allah lebih panjang lagi kita berbicara. Bapak namanya adalah Safrijal. Walaupun dilihat di WA-nya Dr. Andus Haji Safrijal Halim, MA. Tapi resminya di kampus adalah Dr. Andus Safrijal MAG. Negeri asal kampung ini dari Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kemudian sekolah yang pertama di SD di kampung, kemudian tingkat SLTP SLTA MTI Canduang Bukit Tinggi, kemudian lanjut Yayan Imam Bonjol cabang Bukit Tinggi, itu tingkat sarjana muda, kemudian menyambung ke Yayan Imam Bonjol Padang Fakultas Syariah jurusan tafsir hadis. Setelah itu melanjutkan pendidikan ke Yayan Ciputat Jakarta, dan sekarang dipercayakan sebagai sekretaris prodi
PAI, Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang. UIN sekarang. UIN Imam Bonjol Padang. Ini karena baru peralihan nama ini. Jadi kalian semuanya adalah mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Ini perkenalan sementara dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Rilki sebagai pembina di HMJ Prodi PAI. Kepada Bapak Rilki, kita persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Stop share. Oke, cek. Oke, perkenalkan. Nama Bapak Rilki Kurnia Ilahi, asal dari Kota Padang, menempuh pendidikan SD-nya di SD 11 Lubuk Buaya Padang, SMP di SMP Negeri 34 Padang, SMA di SMA 8 Padang. Selanjutnya melanjutkan studi S1 di Kurikulum dan Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Padang. Lalu melanjutkan S2 di Pengembangan Kurikulum di UPI Bandung. Dan alhamdulillah sekarang bertugas di Prodi PAI UIN Imam Bonjol Padang. Oke, mungkin sekian perkenalan kita. Untuk perkenalan selanjutnya nanti akan kita bertemu secara daring di kelas. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada HMJ kita berikan kesempatan. Yang pertama, Ketua Umum sedang PPL sekarang tidak ikut dalam kegiatan ini karena ketuanya sedang pertemuan juga dengan kepala sekolahnya. Kita berikan kesempatan kepada sekretaris umumnya. Selanjutnya silakan Faisal. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faisal. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dimanakan sebagai Sekretaris Umum HMJ PAI periode 2020-2021. Baiklah, mungkin hanya sekian perkenalannya. Saya kembalikan di Ibu. Benar ada? Enggak, Bu. Enggak. Waketum, Bu. Waketum Zulfatli. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama Zulfatli di HMJ. Alhamdulillah diamanahkan sebagai Wakil Ketua Umum HMJ PAI periode 2020-2021. Mungkin hanya sekian dulu perkenalan singkatnya, dikembalikan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang siapa lagi? Ada? Sudah. Baik, itu ada kakak-kakaknya dari HMJ ya. Nanti saudara bisa bergabung dengan HMJ. Mudah-mudahan bisa saudara berkreativitas di HMJ nanti sebagai wahana untuk saudara berorganisasi. Dan juga ada
tempat lain bagi yang mampu baca Quran itu bisa T3Q, saudara masuk ke sana. Ya, seperti Yunita tadi bisa masuk ke T3Q, Rio mungkin juga bisa, ya, dan yang lainnya belum tahu Ibu satu persatu ya. Baik, selanjutnya kita bahas tentang visi dan misi serta tujuan program studi pendidikan agama Islam ini. Untuk PAI se-Indonesia, sebenarnya kita sudah ada juga tempatnya, yaitu ada forum PAI se-Sumatera juga ada, Sumatera Barat juga ada, dan juga forum PAI tingkat nasional yang ketuanya adalah dari Makassar. Itu nanti saudara bisa masuk dalam kegiatan-kegiatan untuk masalah mahasiswa ini. Sekarang kita bahas dulu visi untuk PAI adalah menjadi program studi pendidikan agama Islam yang kompetitif di ASEAN tahun 2037. Dulu untuk mencapai ke ASEAN itu kita sudah berusaha untuk membuat suatu kegiatan maunya PL-nya itu di Malaysia atau di Thailand. Karena di Malaysia dan Thailand itu ada alumni-alumni PAI yang sudah boleh dikatakan memegang kekuasaan pula di sana. Namun belum terwujud sampai saat ini, apalagi sekarang adanya pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga COVID ini berangkatlah kembali di mana dia pergi lagi. Jangan di tempat kita juga dia berada. Supaya kita bisa bertemu muka dan kuliah sebagaimana mestinya. Ada take and give antara mahasiswa sebagai pendidik dan dosen sebagai pendidik. Apalagi saudara semester 1, mungkin nanti banyak-banyak tugas yang harus saudara lakukan nantinya. Nah, itu harapan kita ke depan. Mudah-mudahan kita bisa bersaing di tingkat minimal dulu tingkat ASEAN, ya, atau regional saja Malaysia ataupun Thailand. Kalau di Thailand juga sudah ada kemarin yang tamat namanya si apa? Yang tamat kemarin perempuan yang Thailand. Amani namanya. Itu yang tamat kemarin yang belum sempat wisuda karena keadaan pandemi ini. Nah, namun yang lainnya sudah banyak yang tamat di Thailand dan juga sudah ada yang Malaysia itu tahun 85 itu ada mahasiswa Malaysia banyak ke IAIN Imam Bonjol Padang ini. Dan sekarang mereka sudah memegang kekuasaan di sana, mungkin bisa kita galin silaturahim lagi dengan alumni-alumni kita yang berada di Malaysia itu. Selanjutnya, misi PAI itu yang pertama menghasilkan lulusan pendidikan agama Islam yang berkualitas. Yang berkualitas di sini, kita berharap saudara semua yang sudah bergabung di PAI, hendaknya yang utama itu adalah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, menguasai ilmu tajwidnya. Jangan sampai saudara yang PAI baca Qurannya seperti anak SD. Kita tidak ingin seperti itu. Kita berharap memang berkualitas. Utama saudara itu adalah Al-Quran dan hadis. Ya, bagusnya itu kemampuan dalam bidang bahasa Arab. Kenapa? Quran dan hadis itu semuanya adalah berbahasa Arab. Dan juga bidang-bidang fikih itu ilmunya banyak ya dari bahasa Arab.
Nah, harapan kita semua, saudara yang sudah tergabung ini mampu baca Quran dengan benar, mengetahui ilmu tajwidnya, dan memaknai ayat-ayat Al-Quran itu yang nanti saudara belajar yang namanya tafsir dengan Bapak Sekretaris Jurusan ataupun Bapak Dekan. Bapak Dekan adalah dosen tafsir hadis juga. Ya. Selanjutnya nanti bisa menghasilkan karya penelitian, pengabdian masyarakat yang bermutu. Ya, untuk seorang mahasiswa PAI, hendaknya mampu melakukan penelitian dalam bidangnya. Ya, penelitian dalam bidang PAI itu kita ambil ruang lingkup PAI itu sendiri. Yang pertama adalah akidah akhlak, Quran hadis, ya, sejarah kebudayaan Islam, lalu akidah akhlak. Semua itu tetap ya bermuara kepada Al-Quran dan hadis. Tidak mungkin belajar akidah tidak ada dalil naklinya. Dalil naklinya itu adalah Al-Quran dan hadis, itu yang utama. Makanya harapan Ibu semua kepada saudara nanti mampulah dalam bidang Al-Quran dan hadis itu. Bacaannya benar. Jangan sampai kita PAI bacaannya seperti anak SD ataupun di bawah itu. Selanjutnya melakukan pengabdian masyarakat. Kakak-kakak saudara kemarin itu melakukan pengabdian kepada masyarakat ya di daerah yang boleh dikatakan sulit dijangkau oleh yang namanya sinyal itu. Nah, lalu mereka di sana itu mendapatkan tempat di hati masyarakat. Ya, boleh dikatakan mereka dielu-elukan oleh masyarakat sana supaya anak PAI itu memang melakukan pengabdian itu di tengah-tengah mereka. Kenapa? Mereka butuh yang namanya khatam. Mereka butuh yang namanya mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan berdoa. Itu harapan masyarakat itu. Kalau saudara mampu nanti dalam bidang itu, insya Allah saudara akan diterima di tengah-tengah masyarakat itu dengan sebaik-baiknya. Namun, kalau anak PAI yang tidak berakhlak, tidak mampu baca Quran dengan baik dan benar, nanti kita diketawakan oleh masyarakat. Nah, itu harapan kita semua. Memang anak PAI itu hendaknya menjadi pionir di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, mewujudkan pengelolaan program studi yang profesional. Ya, nanti harapan kita program studi PAI itu ya profesional. Dan alumninya memang mampu membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar, mengajarkan PAI itu dengan baik dan benar, dan memberikan solusi-solusi yang terbaik dalam pembelajaran PAI itu sendiri. Nah, cocoknya mungkin untuk zaman pandemi bagaimana? Mahasiswa PAI hendaknya mampu membuat video pembelajaran PAI itu dengan sebagus mungkin. Nanti bisa ditonton oleh siswa atau peserta. Lalu yang keempat itu menjalin kerjasama yang harmonis dengan semua pihak. Karena kita PAI nanti mengajar di sekolah ataupun di madrasah, kita berharap alhamdulillah kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kita punya hubungan baik dengan mereka itu. Kalau untuk Bukit Tinggi itu juga alumni PAI itu, yang jadi Kementerian Agamanya itu adalah alumni PAI. Bapak Dr. Andes Kasmir MM itu alumni PAI. Kalau bagi siapa yang berada di Bukit Tinggi, sudah tahu itu bahwasanya Kementerian Agamanya dipegang oleh alumni PAI. Dan banyak lagi yang lain
Untuk di UNP, dekan dual case-nya itu adalah alumni PAI. Itu baru beberapa orang yang kita berikan. Banyak lagi dari alumni PAI itu mempunyai peran penting, baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional. Selanjutnya kita bahas tujuan prodi PAI itu menghasilkan pendidik, calon guru pendidikan Islam yang berkualitas. Itu harapan Ibu tadi. Yang berkualitas itu adalah dari sisi membaca Quran, membaca hadis, jangan bertele-tele dalam memberikan mungkin barisnya. Ya, jangan sembarang dibuat barisnya. Minal khaitul, nggak mau dia itu. Minal khaitu, nggak mau dia itu. Apa dari huruf dari mana perginya? Barisnya itu harus tahu. Ya. Selanjutnya menghasilkan karya penelitian dan kemudian nanti saudara buat skripsi, buat makalah, itu nanti hendaknya bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan PAI itu sendiri. Lalu terwujudnya pengelolaan program studi yang profesional dan terwujudnya kerjasama yang harmonis dengan semua pihak. Itulah visi, misi, dan tujuan program studi PAI itu. Mungkin nanti kita ada bincang-bincang, ada mungkin perkenalan dengan mahasiswa baru, siapa saudara, di mana saudara berada, ada orang tuanya, mungkin bisa kita bertemu dengan orang tuanya masing-masing. Karena kita virtual, bisa kita bertemu dengan orang tua masing-masing nantinya. Kalau orang tuanya sedang berada di rumah, kita perkenalkan nanti ya. Bisa itu? Ya. Sudah. Ada kurikulum pun. Oh, iya ada. Nah, di kurikulum yang saudara terima nanti untuk semester 1 ini, saudara punya mata kuliah itu 24 SKS. Sama semuanya ya. Semuanya 24 SKS. Lalu harapan kita nanti, jangan saudara itu sampai nilainya rendah, tidak bisa mengambil pada setiap semester itu mata kuliah yang sudah diancangkan di fakultas, saudara tidak mampu mengambilnya. Makanya saudara harus punya nilai minimal 3. Ya. Jangan sampai nilainya di bawah 3. Kalau di bawah 3, itu saudara nggak bisa mengambil mata kuliah itu semuanya. Mungkin pada semester ini nanti saudara ada belajar bahasa Indonesia. Ya. Walaupun bahasa Indonesia ini sejak sekolah SD tetap ada sampai perguruan tinggi. Ya. Lalu nanti ada bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris walaupun bahasanya berbeda antara tulisan dengan bacaan, itu saudara harus pahami. Karena kalau saudara mau mungkin mengajar PAI di Jepang nanti, mengajar PAI di Australia, saudara harus mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Nah, kalau mampu saudara itu, bisa saudara melanglang buana juga ke dunia luar. Ya, tapi kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Arabnya harus ditingkatkan. Ya, bahasa Arab juga 2 SKS itu sekarang. Ya, itu mata kuliah yang baru, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, Pancasila, itu untuk semester 1 ini. Lalu ada pengantar studi Quran hadis, pengantar studi pemikiran Islam, dan pengantar studi hukum Islam. Itu semester 1 ini saudara pelajari semuanya itu. Ada ADM pendidikan, ada psikologi umum dan perkembangan, lalu tahsinul Quran.
Nah, untuk membaikkan baca Qur'annya, jangan sampai saudara itu nanti nggak bagus dalam baca Qur'annya. Tahsinul Quran memang agak sulit juga rasanya untuk virtual ini, tapi saudara nanti akan diminta untuk mengirimkan video bacaan Al-Quran saudara ke orang lain yang saudara rekam. Lalu ada dasar-dasar kependidikan, itu nanti saudara terima di semester 1, ada 24 SKS. Ya, tolong diperhatikan, maba. Kalau kurang 24 SKS nanti tolong ada konfirmasi ya. Jangan sampai saudara semester 1 ini ada lokal A 22, lokal B 24, lokal C 22, jangan seperti itu. Semuanya A, B, C, D itu 24 SKS. Ya, paham itu ya? 24 SKS. Mungkin nanti kalau semester 2 itu tergantung kepada nilai saudara lagi. Kalau nilai saudara kurang dari 3, saudara nggak bisa mengambil paket 24. Karena semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester 4, kalau nggak salah Ibu, itu 24 semuanya. Semester 5 dan 6 itu 22. 5 dan 6, 22. Kemungkinan saudara mungkin mengulang. Nanti ada semester di bawahnya boleh 2 SKS. Kalau nilai saudara itu 3 ke atas. Juga untuk mendapatkan beasiswa itu tergantung nilai saudara. Jangan sampai nilai saudara itu kalau bisa jangan di bawah 3,5. Ya. Karena nilai 3 itu kalau dibandingkan dulu, memang kami kalau nilai 3 itu sulit mendapatkannya. Kalau sekarang itu boleh dikatakan agak mudah mendapatkan nilai 3 itu. Nah, untuk itu, saudara, bersiaplah untuk dapat nilai itu 3,5 minimalnya. Kemarin kakak saudara tamat, itu ada satu orang yang 3,97. Itu nilainya. Cuma dua mata kuliah dia itu yang B. Nah, 2 mata kuliah itu bahasa Arab satu, lalu bahasa Inggris lalu kalau tidak salah kira tutup satu, itu bahasa Inggris satu. Itu yang nilai B-nya itu. Nah, IPK-nya itu 3,97. Kemarin itu Ibu berharap pada mereka nilai 4 supaya dapat summa cum laude. Tapi karena keadaan mungkin itu dia dapat nilai B2, akhirnya 3,97 nilainya itu. Nah, mohon kepada maba baru ya, mahasiswa baru ini tolong nilainya itu di atas 3,5. Karena nanti mungkin untuk beasiswa orang yang diprioritaskan itu adalah 3,5 ke atas, bukan 3 ke bawah. Nah, itu bersiaplah saudara belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah manjat-wajat ya. Siapa yang sungguh itu pasti akan mendapatkan sesuatu nantinya. Untuk SKS semuanya itu 154 SKS sampai saudara tamat nanti. Ya. Insya Allah semester 7 saudara sudah habis mata kuliahnya, yaitu saudara pergi PPL. Ya, semester 7 itu saudara pergi PPL dan KKN. Nah, kalau KKN dan PPL-nya itu diharapkan nilainya itu A, jangan sampai B. Nah, berpandai-pandailah saudara bagaimana jadi guru yang baik, benar, profesional, itu yang kita harapkan. Ya, bagi yang masih terbatas baca Quran, belajar lagi, cari guru 1 orang untuk belajar yang benar sesuai dengan ilmu tajwidnya. Jangan huruf shin itu di mana letaknya, huruf dal itu di mana letaknya. Nah, itu tolong diperhatikan.
Nah, ini mata kuliah saudara semuanya, semuanya itu jumlahnya 154 SKS. Ya, 154 SKS diberikan sampai 7 semester. Makanya saudara bisa tamat 3,5 tahun. Kakak saudara kemarin itu dia bidik misi nilai 3,97, 7 semester tamat dia. Ya, saudara ingin tamat cepat atau ingin tamat lambat, dipulangkan kepada saudara. Tapi saudara punya waktu cuma 5 tahun, 10 semester. Jangan sampai hendaknya ada yang istirahat atau nilai jelek, jangan sampai seperti itu. Usahakan. Mudah-mudahan kabar baru ini ada yang IPK-nya nanti 4 untuk tamat. Ya, kemarin itu 16 yang 3,97 itu, alhamdulillah ke S2 nantinya. Nah, kalau S2 karena keadaan sekarang minimal S2 lah. Ya, jangan sampai saudara itu cuma sampai S1 saja. Nah, artinya kita menuntut ilmu itu ya harus sampai ke liang lahat, nanti baru berhenti. Jangan sampai berhenti saja. S1 saya sudah tuh. Saudara harus belajar mencari uang dengan sendiri, boleh silakan, apa juga. Ya, orang yang bagus itu memang dia tinggal di masjid, dia mengajar, lalu dia punya nilai tinggi. Itu sebagusnya. Nah, mungkin demikian. Ada KPI. Oh iya. Satu lagi ada SKPI. Surat keterangan pendamping ijazah. Surat keterangan pendamping ijazah itu adalah kemampuan saudara yang lebih dibandingkan yang lainnya. Minimal saudara punya hak. Ibu berharap minimal 4 juz lah. Minimal. Kakak saudara yang 19 kemarin itu ada yang sudah 20 juz. Ya, Salman Yafi namanya. Ya, 20 juz hafalannya, dan dia dapat beasiswa tahfiz. Banyak beasiswa itu tergantung lagi kemampuan saudara. Ya. Untuk itu saudara memacu diri untuk SKPI ini. Usahakan minimal 4 juz, lalu ada kepandaian-kepandaian lain. Mungkin saudara pernah ikut Musabaqah Syarhil Quran, ya, atau nanti saudara saudara belajar lagi di T3K, ikut kegiatan-kegiatan, mungkin di UNAN, mungkin di UNP, mungkin di STSI, ataupun di IAIN Batu Sangkar. Sekarang ada itu mereka nilai, dan juga T3K juga sekarang melakukan MTQ virtual dan video. Atau lembaga lain bagi yang punya kemampuan yang cerdas cermat kandungan Al-Quran ataupun membaca kitab kuning, ya, membaca kitab kuning. Kalau saudara dapat juara 1 itu tambah SKPI saudara itu. Kalau mampu saudara itu membaca kitab kuning, lalu bisa kita masukkan. Kalau tahfiznya 5 juz mungkin itu lebih lagi. Atau seperti kakak saudara yang kemarin 7
silakan. Tapi jangan mengurangi sesampainya di Fakultas Tarbiyah ini ataupun di PAI ini. Kalau sudah hafalan, janganlah berpacaran. Ya, tak ada lagi itu. Hilang semua hafalan saudara itu. Itu dalam agama Islam tidak benar untuk berpacaran itu. Ya, mudah-mudahan saudara semua memang mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah senang ya. Hubungi nanti mungkin dosen pengantar di Al-Quran Hadis adalah Ibu Rosniyat Hakim. Lalu mungkin bahasa Indonesia Pak Zulfahmi Habib, bahasa Arab dosen baru Ibu Musalwad dengan Pak Satria. Nah, nanti saudara hubungi nanti dosen-dosennya masing-masing. Ya, mungkin bertanya kepada kakak HMJ-nya, itu dosennya Kak, lalu bisa kami ada HP-nya, ada WA-nya, yang bisa kami hubungi, dan mohon juga untuk menghubungi dosen, tolong bahasanya itu yang sopan ya, lalu mungkin berikan pakai salam dulu, lalu perkenalkan diri kita, siapa kita, lalu kami belajar dengan ibu atau bapak dengan mata kuliah ini. Bagaimana Pak? Ya, bertanya dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai koordinator, ya bentuklah koordinator masing-masing dalam mata kuliah itu nanti. Dan juga kosmanya pilih buat kelompok lokal nanti kalau setelah selesai lokalnya diapakan oleh akademik, siapa yang B siapa, yang C siapa, yang D siapa, itu tolong bermusyawarah saudara dalam tunjuk kosmanya, lalu juga koordinator mata kuliah. Koordinator mata kuliah lalu berhubungan dengan dosen yang mengajar mata kuliah itu. Bisa dipahami kan? Ya, baik. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Saudara, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah semoga COVID ini pulang ke tempatnya kembali, kita bebas dari COVID. Mudah-mudahan kita bisa bertemu muka. Ini semuanya kakak-kakak saudara berada di jurusan Prodi PAI. Kita semua berada di Alhamdulillah kita masih A sampai tahun 2025. Untuk kedepannya, saudara lagi yang berjuang, bagaimana mempertahankan akreditasi A kita menjadi bisa unggul nanti di tahun 2000 setelah 2025 nanti. Nah, kita berharap demikian saja harapan Ibu kepada saudara, mudah-mudahan saudara bisa mewujudkan semuanya. Kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulangkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Khadijah MPD. Selanjutnya, kata sambutan sekaligus penyampaian profil HMJ PAI oleh Ketua Umum HMJ PAI atau yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf sebelumnya, kami ulang lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rasulullah yuzhiru 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah. Kesempatan kali ini kita dapat bertemu di virtual ataupun Zoom dalam perkenalan profil jurusan ataupun prodi pendidikan agama Islam di UIN Imam Bonjol Padang, sekaligus perkenalan ataupun penyampaian profil kepengurusan himpunan mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam. Baiklah, perkenalkan, nama Farisan Nizaren dan diamanahkan di himpunan mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam pada periode 2020 ini sebagai ketua umum, dan ada beberapa jajaran yang akan nanti kami sampaikan. Baiklah, yang slide kedua. Langsung saja, mungkin perkenalan lebih lanjut nanti ada juga sesi di himpunan mahasiswa jurusan khusus untuk kawan-kawan maba BP 20. Yang pertama, saya sebagai perwakilan dari kawan-kawan HMJ akan menyampaikan visi misi di himpunan mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam tahun 2020-2021. Visi ialah mewujudkan himpunan mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam periode 2020-2021 yang bertanggung jawab, jujur, berakhlak karimah, dan berintegritas tinggi. Di sini inilah visi dari kawan-kawan khusus dalam kepengurusan himpunan mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam periode 2020-2021. Untuk misi yang kami berikan ataupun visi yang kami wujudkan dan misinya di kepengurusan pada periode ini adalah yang pertama, membangun kepengurusan HMJ atau himpunan mahasiswa jurusan di pendidikan agama Islam yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan mahasiswa pendidikan agama Islam. Jadi kawan-kawan maba, silakan apapun bentuk keluh kesah ataupun bentuk yang belum mengerti dalam menjalankan perkuliahan, terkhusus untuk pengetahuan yang lainnya selain ilmu, terkhusus organisasi di himpunan, terkait dengan dosen ataupun sharing bahasanya, silakan menghubungi kawan-kawan pengurus di himpunan mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam. Yang kedua, memperkuat pemberdayaan HMJPI pada berbagai aspek kompetensi melalui penciptaan kapasitas kreativitas. Di sini kawan-kawan akan diberikan pelayanan juga dan disalurkan kawan-kawan dan menjunjung kreativitas kawan-kawan di himpunan mahasiswa jurusan pendidikan agama. Yang ketiga, menyendirikan himpunan mahasiswa jurusan pendidikan Islam sebagai rumah besar dalam menyalurkan aspirasi serta rumah minat dan bakat mahasiswa PAI sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Jadi kawan-kawan, jika ingin menyalurkan aspirasi, pendapat ataupun gagasan kemajuan himpunan mahasiswa jurusan pendidikan Islam ataupun terkait dengan prodi, silakan kawan-kawan melakukan penguatan antar pengurus dan integritas kinerja pengurus sebagai pergerakan pembaharuan organisasi. Inilah fungsinya kepengurusan untuk memperkuat kinerja pengurus dan melakukan pembaharuan di jurusan Islam dan fakultas tarbiyah dan kepemimpinan. Slide yang ketiga. Masa nggak nama itu tapi saja bidang saja. Oke, ini untuk profil kepengurusan himpunan jurusan pendidikan agama Islam periode 2020-2021. Yaitu adanya Dewan Penasihat Organisasi DPO. Ini ada Kanda Abdurrahman dan juga
Anissa Ul Khairiyah, serta Kanda Muksin Fikri. Selanjutnya, di sini ada pengurus Islam ataupun Dewan Pengurus Harian, ini disebut juga dengan Presidium. Kami kenalkan Ketua Umum atas nama Fariza Nizaren, yaitu saya sendiri, dan Wakil Ketua Umum adalah Zulfi. Sekretaris Umum adalah Faisal. Bendahara Umum adalah Evi Nurwana Lubis. Selanjutnya Wakil Bendahara Umum adalah Sudani Putri. Di dalam kepengurusan Himpunan Jurusan Pendidikan Agama Islam itu ada berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang koordinasi. Kawan-kawan bisa lihat di Zoom ataupun di layarnya sendiri, itu ada koordinator, sekretariat, sekretaris bidang, dan juga departemennya. Selanjutnya ada bidang litbang. Silakan dilihat, itu kakak-kakaknya, senior-seniornya di HMJ. Ada koordinator bidang litbang dan juga sekbid dan departemen. Selanjutnya di bidang infokom ada juga koordinatornya dan sekretarisnya dan berbagai departemen. Selanjutnya ada bidang wasbud. Kawan-kawan bisa lihat di layar sendiri, ini adalah orang-orang yang berkecimpung di bidang wasbud. Selanjutnya bidang keagamaan. Seperti itu juga ada koordinator dan sekretariatnya juga, dan serta departemennya. Nah, selanjutnya yang terakhir bidang sosial ekonomi. Kawan-kawan bisa lihat sendiri, itu adalah orang-orangnya yang berkecimpung di bidang sosial dan ekonomi. Mungkin sekilas profil dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam periode 2020-2021, dan selanjutnya insya Allah kawan-kawan maba BP20 setelah ini akan kita berikan juga pelayanan-pelayanan terkait dengan pemberian nomor dosen dan juga profil HMJ untuk yang lebih lengkapnya. Ini adalah kegiatan Forsima Pendidikan Agama Islam Indonesia yang ketika itu yang menjadi tuan rumahnya adalah HMJ PAI UIN Imam Bonjol Padang. Ini adalah kegiatan seminar nasional, ketika itu diselangi oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam. Ini adalah kegiatan pelatihan kepemimpinan dasar yang diselenggarakan di UIN Imam Bonjol Padang. Yang mengangkat kegiatan ini adalah MJPAI.
Ini adalah kegiatan seminar nasional yang diangkat oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, ini kegiatan bakat minat ataupun pekan kreatif mahasiswa yang dilaksanakan dalam berbagai BP. Ketika itu ada BP 17, BP 18, dan 19. Ini adalah kegiatan bakti mahasiswa pendidikan agama Islam di Kabupaten Solok ketika itu. Akan padanya di sana, labbaik Allahumma. Ini kegiatan bakti mahasiswa juga sama masyarakat dan pemuda di Kabupaten Solok. Datang dan katakan padanya di sana, karena syarika labbaik innal hamda. Baiklah, inilah profil dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan untuk selanjutnya kita akan siapkan juga forum virtual khusus maba untuk perkenalan lebih lanjut terkait dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam, agar kawan-kawan tahu bahwasanya di PAI ada yang namanya Himpunan Mahasiswa Jurusan. Kawan-kawan silakan nanti untuk bisa berdiskusi juga bersama pengurus ataupun penyampaian kendala dan sebagainya. Oke, saya perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Umum HMJ PAI. Selanjutnya yaitu tanya jawab. Nah, untuk teman-teman semua yang ada yang ditanyakan boleh langsung di kolom chat aja, atau yang mau interaktif langsung boleh di open. Nah, baik teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada bingung nanti kan, lebih baik langsung ditanyakan terkait prodi, terkait perkuliahan atau lain sebagainya. Baik, menjawab pertanyaan dari Muhammad Abdullah Zikri ya. Perkenalkan, saat ini
semester 5 dengan PAI. Ya, kakak lihat dia sebagai apa? Nah, saat ini saya menakan HMJ bidang sosial ekonomi. Nah, untuk teman-teman tunggu nih Nah, Coach izinkan untuk kami membuka suaranya, Bos. boleh. Yang mau mood Kemudian apakah lagi? Nampakkan semua lagi. Ya, nampak. Nampak seluruhnya. Iya, Bu. Hidupin. Saya mau tanya gimana caranya bisa bergabung dalam kepengurusan HMJPSI. Ada nggak? Itu beda punggung. Jadi nampaknya foto tuh. Pak saya Ya, apa kali ini? Saya mau nanya, Viola. nanya satu. Ya, mulai sekarang fokus jurusan. Nah, untuk pertanyaan untuk saat ini kita fokus dulu kepada jurusan untuk HMJ PAI. Insya Allah besok akan ada ketua lagi sama HMJ. Nah, itu insya Allah kita akan bahas secara mendalam terkait HMJ PAI. Nah, saya mau nanya tentang statis tadi tuh Kak, itu keharusannya ya Kak per semester atau bagaimana? Nah, ini terkait dengan Dinda Brikasari. Ya, masalah hafalan 4 juz harapan kita itu nanti kita murajaahnya itu pada semester 7. Ya, mau akan sama itu memakan tempo ataupun komprehensif itu bacanya, dan saudara juga belajar juga dengan guru lain yang nanti mendapatkan semacam sertifikat. Ada di Indonesia dan juga di daerah Durian Tarung, dan juga ada di Durian Tarung itu di daerah Kubu Dalam Gila. Itu juga setelah belajar di sana. Karena mahasiswa mereka belajar menggunakan sebuah sampai bahwasanya mereka itu sudah atau sekian dulu. Kalau di Bandung itu mereka belajar di tempat belajar di sana. Silakan tambah Kak masalah basis lebih beda tadi. Pak Sekretaris namanya Iya Pak. Iya Pak. Pak Syafrizal. Ini. Pak. Kan dia Iya Pak. Kan bisa ya? Terkait kendala kampus. Tapi nanti tidak karena di Padang ini banyak pondok-pondok tahfiz Al-Quran, jadi aktif di luar. Jadi apalagi itu ini dari sekarang aktif menghafal dan ini maksudnya Kak saya sudah proses registrasi di tahap
error, Pak. Ada error. Biasanya mulai dari 30, kemudian juz 2 kemudian dan juz 2. Ini kesempatan bagi kalian untuk mulai tentang nanti kalian kalau nanti banyak akan sudah menyelesaikan kita lihat Pilihan tanggal 14. Ya, terkuliah tadi walaupun jangan kalian santai langsung tidur kuliah itu saya hafal saya kali dapat saya ayat kedua sudah hafal ayat kedua sudah hafal kedua ayat tiga apa yang sudah sampai ke halaman sudah hafal sekali baca akan kembali insya Allah yang baru dari itu insya Allah Bapak coba seperti dalam 2 bulan sekali lagi saya sampaikan mulai sekarang tadi ada pertanyaan tentang mulai orang kalian kalian siswa lagi pola pikirnya sudah mahal dijual mahal sifat mahal sekarang kalian mulai kalian satu sekali peristiwa lagi ya kalian sudah hebat sama sudah minus jadi kalian lebih banyak belajar sendiri yang diharapkan hanya kenapa begitu? Apakah hari ini WA, HP, ada seorang jadi kalian sekarang sudah maha kan, jadi belajarlah dengan baik dan tekun, jangan diandalkan dari dosen saja. Nah, kalau bahasa Padangnya dari dosen saya kan.
Jadi kalian sekarang harus aktif belajar mandiri, ya. Belajar mandiri, jangan hanya tergantung pada kampus. Iya. Dosen itu sifatnya membimbing saja. Kalian akan banyak ditugaskan seperti ini, baca ini, baca itu, teliti ini, ya. Bapak bangga dari wajah-wajahnya ada harapan baru dari Bapak ini. Kalian akan membangkitkan tentang pandang itu. Kalian calon pendidik. Nah, sekarang kalian bagaimana selama kuliah ini bisa ya proaktif, ya, proaktif, maha belajar mandiri, cari sendiri. Kalau terbentur, tanya sama dosen, tanya sama prodi. Karena prodi ini adalah fasilitasi kalian. Di prodi ini kami banyak. Ada Ibu Ketua tadi, insya Allah sebentar lagi beliau mencapai gelar doktor. Kalau aminkan semua. Amin. Insya Allah sebentar lagi. Ada kedua, sekretaris Bapak. Cuma Bapak tidak sampai mencapai gelar doktor. Kemudian ada lagi yang dosen muda. Nah, ini dosen muda. Pak Rilci tadi, itu beliau tuh walaupun dia muda, tapi beliau tuh sangat agresif, ilmunya tinggi. Masalah komputer, elektronik ini beliau berbiasa. Beliau guru Bapak itu. Kalau Bapak masalah elektronik ini lemah itu. Jadi untuk kalian semuanya, besar harapan kami, kalian harus proaktif. Harus sungguh-sungguh. Ya, terutama mulai hari ini. Kalau kurang pandai peraturan, belajar sama guru. Di mana saja kita berada. Sudah, itu yang belum disampaikan. Kami ucapkan kepada kalian semuanya. Semoga kalian sukses dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sangat panjang lebar dan juga lengkap yang dijelasin sama Bapak tadi ya. Terima kasih kepada Bapak atas jawabannya. Terkait portal ataupun KRS itu ada kesalahan atau lagi error, dan insya Allah nanti akan diperbaiki sama admin dan akan dihubungi kembali dengan Nah, untuk KRS yang semester 1 itu jatahnya setiap kita ada 24. Kalau ada yang kurang, nanti akan ada informasi lebih lanjut di grup PAI angkatan 20. Udah. Tutup aja lagi, Bu. Nah, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah untuk kedepannya akan ada pertemuan selanjutnya. Semoga COVID-19 cepat hilang dan kita bisa bertemu secara offline. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila banyak yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang aja Pak Ustaz. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Teman-teman udah boleh live ya, live dari grupnya. Ya. Karena masih MPI lagi. MPI untuk berikutnya. Apa? Keluar soalnya. Ikat disimpan, Pak. Nah,